Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, pemilik pujian yang hakiki atas limpahan karunia sehat, waktu, keluangan yang kita bisa peroleh. Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan juga tentunya kita bersyukur diberikan kesempatan saling bersilaturahmi sebagai bagian daripada kenikmatan yang insya Allah akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Saya atas nama Institut Teknologi Sumatera mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus dari Bapak Gubernur yang saya hormati. Pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapak Insinyur Haji Samartoni Ahadis, MSI. Selamat datang Pak Kepala atas keluangan waktunya bisa berjumpa kembali. Juga kepada seluruh wali kota dan bupati se-Provinsi Lampung yang dalam hal ini ada yang diwakili oleh Bapak Wakil dan juga perwakilan-perwakilan yang lain yang saya hormati. Salam hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu wali kota dan bupati se-Provinsi Lampung. Juga saya tadi simak tokoh masyarakat dari Kadin, dari Apindo, dari IWAPI. Mohon maaf saya tidak hafal semua. Yang saya hafal Pak Hari barangkali yang karena lebih sering, yang lain belum sering, jadi mohon saya dimaafkan. Masih belum cukup waktu saya menghafal semua saudara-saudara saya di Lampung ini dalam waktu 6 bulan. Beberapa kali juga acara di Gubernuran, ketemu sekali, ketemu lagi, setelah ngobrol baru ingat, oh ya kemarin kita sudah ketemu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu namanya. Sekali lagi yang telah menghadirkan waktunya pada hari ini, saya atas nama ITERA mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Juga di lingkungan internal kami, para pejabat unit, Bu Wakil Rektor, Bu Kabiro, Bu Ketua Senat, saya belum lihat, juga para ketua jurusan, ketua unit yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini, para dosen yang saya hormati, yang saya banggakan, para mahasiswa. Ini memang hari kuliah, jadi tidak bisa semua hadir. Kami menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara normal. Juga pada mitra kami yang saya luar biasa alhamdulillah dari pihak BSI, Pak Direktur BSI Maslahat, Pak Rizky Otto, ya saya baru pertama kali kenal. Ahlan wa sahlan Pak Rizky, selamat datang di kampus. Kalau Pak Area Manager nih yang kedua kalinya, yang alhamdulillah selamat datang. Pak Dede Irawan Hamzah, ini yang saya sangat luar biasa bersyukur. Beliau langsung cepat sekali dan langsung secara teknis kita sudah selesaikan. Insya Allah kita langsung tanda tangani hari ini ya, baik MOU maupun PKS-nya sudah kita bahas kemarin.
Para dosen, para mahasiswa yang saya banggakan, sekali lagi kita bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dalam rangkaian acara peluncuran Wakaf Iptek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede dan Pak Rizky. Yang saya ingin sedikit berikan gambaran keberadaan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tadi saya coba cepat googling angka-angka yang sekarang bisa kita lihat, tahun 2019 kemarin kita cek nilai net impor kendaraan kita itu mencapai 42 triliun. Kemudian net impor barang elektronik kita itu 125 triliun. Ini tahun 2019. Net impor makanan olahan kita 165 triliun. Net impor pakaian kita 60 triliun. Net impor minuman olahan 17 triliun. Ini hanya sekilas beberapa angka bagaimana kehidupan kita berbangsa bernegara sangat-sangat riskan sebenarnya dari kemandirian kita untuk survive. Karena semua itu pokok. Makanan, minuman, pakaian itu adalah pokok. Itu gambaran kita sangat-sangat tergantung dari bangsa lain. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi sesuatu kita diboikot makanan, jelas kita akan mengalami krisis. Ini yang perlu kita sedikit renungkan sebagai bangsa yang berdaulat, yang oleh founding father kita dicita-citakan menuju masyarakat adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, asing tinandur sarwanadi, asing tinuku sarwa murah, apa istilah yang luar biasa didengung-dengungkan oleh para pendahulu kita. Kemudian kita lihat yang semestinya semua itu dihasilkan dari kegiatan riset dan pengembangan inovasi. Tapi apa yang kita saksikan sekarang, kalau kita lihat paten yang didaftarkan di Indonesia di tahun 2020 kemarin ada 12.684 paten didaftarkan. Paten asing. Jadi paten asing yang didaftarkan di Indonesia tahun 2020 kemarin 12.684. Paten yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri hanya 5.400. Itu tahun 2020. Berapa selisihnya? 7.000-an paten selisihnya itu adalah paten milik bangsa asing. Apa artinya? Artinya kalau sekarang di hadapan ibu dan bapak di meja depan ada botol itu ya. Botol itu ada gelasnya, ada tutupnya, ada airnya, ada logo merek dan sebagainya. Itu kalau kita hitung nilainya, perkiraan saya 80% lebih itu intangible. Yang kita nikmati itu hanya airnya, kurang dari 10% sebenarnya harganya. Semua itu kita bayar. Kalau kita bayar 1.000 rupiah itu lebih dari 800 rupiah, larinya kemana? Tadi ke paten, hak kekayaan intelektual, yang salah satunya paten. Bisa dari trade secret, bisa dari desain industri, bisa hak cipta. Jadi berapa rezim di dalam satu botol minuman itu? Proses pengolahan airnya butuh teknologi. Butuh teknologi, butuh paten. Mengolah dari air sumur menjadi air yang bisa kita minum. Ada teknologi reverse osmosis, berbagai macam teknologi di situ. Kemana kita bayar 800 itu? Tadi paten asing itu semua. Itu kenyataan kita sekarang. Kalau di zaman Belanda kita dijajah, disuruh menanam kopi, menanam rempah-rempah, dipaksa kerja rodi.
Masih syukur karena ada pekerjaan dinikmati oleh petani kita meskipun sedikit dipaksa. Ya sebagian dibawa lari ke luar negeri. Apakah beda dengan sekarang? Tidak ada bedanya. Sekarang memang tidak secara fisik dipaksa, tetapi nilai ekonomi 80% tadi lebih itu lari keluar. Karena paten yang didaftarkan di dalam negeri ini, royaltinya harus dibayarkan ke sana. Jadi semua yang sebutkan tadi itu, tutupnya itu ada patennya itu, yang kita buka itu. Bahkan itu nilai royaltinya per hari. Sempat dihitung kalau minuman kaleng per hari itu bisa miliaran dolar royaltinya. Penemu paten sederhananya. Menemukan tentu bukan hanya memimpi, tetapi harus dari hasil riset, pengembangan inovasi. Belum teknologi penjernihan airnya. Belum lagi teknologi membuat botolnya supaya menjadi beling yang bisa berwarna bening, kemudian bentuknya. Itu semua membutuhkan inovasi teknologi. Itulah yang terjadi selama ini. Semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Even bungkus plastik yang dipakai untuk wrapping buah itu pun ada teknologinya, harus kita bayar. Kancing baju kita, peci, semuanya ada hasil pemikiran yang harus menjadi inovasi. Nilai intangible-nya lebih besar daripada nilai fisiknya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran, inilah keberadaan bangsa kita. Di satu sisi kadang-kadang masyarakat kita kalau terjadi sesuatu, ya mohon maaf ya, saya kadang gerah dengan keadaan masyarakat kita, terutama umat ya yang dominan dalam ini Islam. Ada peristiwa boykot produk Amerika, boykot produk asing. Enak saja begitu ngomongnya boykot. Coba benar boykot, apa bisa kita eksis? Orang dominan itu adalah produk asing. Semua teknologi adalah impor. Nilai intangible itu kita bayar lebih dari 80%. Nggak bakalan bisa kita hidup kalau diboykot beneran. Nah, celotehan boykot tanpa pernah memikirkan apa yang pernah dikontribusikan oleh kita untuk membangun kemandirian teknologi itu. Ini yang saya gerah. Mohon maaf, ini bukan singkat Pak Dedi. Saya sudah memikirkan ide ini pada waktu saya berkontestasi menjadi calon rektor ITB. Ini sudah lama. Jadi waktu itu saya memikirkan, kalau saya jadi rektor, apa yang saya ingin bangun untuk kemandirian kampus, untuk mengembangkan iptek. Sudah lama saya pikirkan. Alhamdulillah saya akhirnya ditakdirkan Allah ke sini jadi rektor. Di ITB saya kalah waktu itu. Di sini saya alhamdulillah rupanya Allah menjodohkan dengan Pak Dedi, dengan Pak Rizky, dan alhamdulillah dengan semua stakeholder yang insya Allah mendukung. Jadi ini yang saya pikirkan. Dan kalau kita lihat yang tadi 10 pendaftar paten di Indonesia, paling tinggi Jepang, kemudian Amerika, Korea Selatan, Tiongkok. Ini semua negara-negara yang mendaftarkan patennya di Indonesia. Bahkan Malaysia dalam tahun 2020 kemarin itu 217 paten didaftarkan di Indonesia. Singapura 239, India 206 dan seterusnya. Jadi bayangkan kita setiap tahun harus membayar royalti ke negara-negara tersebut. Semua yang kita nikmati, semua yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu nilai intangible-nya lebih besar. Jadi devisa kita mengalir terus setiap tahun ke negara-negara lain karena kita tidak memiliki kemandirian teknologi. Nah, teknologi di mana dihasilkan? Inovasi di mana dihasilkan? Di kampus-kampus, di badan-badan riset. Tapi bagaimana support negara terhadap ini? Mohon maaf, negara belum mampu. Jadi negara belum mampu mendukung kemandirian iptek ini. Tadi saya tanya Bu WR dan Bu Kabiru saya, berapa
sumbangan negara untuk kemandirian kita menjalankan kegiatan akademik, BUPTN kita ternyata BUPTN ya, yang sumbangan dari pemerintah hanya 21 miliar ya, 21 miliar. Sedangkan unit kos menyelenggarakan pendidikan buat satu orang mahasiswa kita sudah hitung sekitar 20 juta per semester ya Bu ya. Tapi kami baru diizinkan menarik UKT ke mahasiswa itu di ITERA maksimum 9 juta ya, 9 juta. Sementara unit kos itu sebenarnya 20 juta. Ini yang masyarakat belum pernah memikirkan. Tidak heran terjadi hal-hal ini, nauzubillah, terjadi lagi. Dunia kampus kita tercoreng. Ini berita terakhir ya, penyimpangan dana pembangunan sumbangan terjadi lagi. Setelah peristiwa yang lalu terjadi di Lampung juga, sekarang terjadi lagi. Kenapa kejadian seperti ini? Karena ini sebenarnya kita tidak bisa mendukung kegiatan akademik kita secara wajar. Nah, ini membutuhkan memang pemikiran kita bersama. Sementara potensi di masyarakat itu luar biasa sebenarnya. Kita lihat bagaimana dana zakat terkumpul tiap tahun sebenarnya kalau itu bisa dikelola dengan baik. Nah, saya berpikir kalau ini dikelola oleh kampus-kampus yang insya Allah bisa amanah, juga oleh badan-badan riset untuk menghasilkan, mengembangkan teknologi ini, kita optimis masa depan generasi emas, kejayaan yang ditargetkan Indonesia emas, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah berikan jalan. Ini yang mudah-mudahan saya mohon dukungan Ibu dan Bapak yang hadir menyampaikan berita ini. Mari kita bangun kemandirian bangsa kita dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bukan hanya riset. Kemarin pada waktu membahas PKS saya koreksi, kita juga akan jadikan dana ini untuk membantu mahasiswa kita yang brilian tetapi tidak mampu membayar UKT untuk nantinya bisa menghasilkan teknologi. Jadi wakaf yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky bukan hanya untuk sesaat tetapi untuk selamanya. Semoga apa yang kita niatkan ini akan menjadi modal kemandirian finansial ITERA masa depan yang sampai dunia kiamat. Itu yang saya mimpikan. ITERA insya Allah menjadi besar nanti suatu saat, karena memang dicanangkan sebagai kampus untuk membangun Sumatera, membangun Indonesia, yang sudah disiapkan lahan 273 hektar. Saya mendoakan dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan ITERA tumbuh besar dengan dana yang kita insya Allah mulai hari ini, dan akan menjadi sumber yang bisa menjadi sumber pengembangan ilmu teknologi dan melahirkan generasi-generasi emas di masa akan datang. Jadi kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Sementara kalau saya ingin beri tambahan angka, sekarang negara-negara maju, tadi Pak Rizky sudah menyampaikan universitasnya. Saya tidak menyitir negara yang adidaya, yang dekat saja. NUS endowment fund mereka 163 triliun. Ini Pak Dede, tetangga kita Singapura, 163 triliun endowment fundnya, wakafnya. Entah dari mana mereka mendapatkan. Nah, ini kita akan ajak, meskipun tadi hanya 5.000, tetapi kalau 270 juta rakyat, cukup 1.000 saja sudah 275 miliar kan. Itu kalau sehari. Kalau ini kita bisa bayangkan kalau dikelola dengan baik, insya Allah Indonesia emas nanti akan lahir. Ini yang saya mimpikan. Sementara kita dalam negeri yang paling tinggi sebenarnya endowment fundnya Universitas Indonesia Pak Dede. Universitas Indonesia itu 5 triliun. Nah, saya tidak bermimpi tinggi-tinggi, tetapi kuasa Allah nanti akan insya Allah mengabulkannya. Kita akan cari strategi-strategi untuk
mensosialisasikan program ini. Dalam waktu dekat saya sudah membentuk tim, mudah-mudahan yang berwakaf lebih banyak, apalagi cukup signifikan, akan kita abadikan namanya. Kita akan abadikan namanya dalam waktu 10 tahun. Di depan Embung A nanti namanya Telaga Martoni. Jadi Embung nanti akan kita beri namanya, yang wakafnya di atas 1 miliar. Ini yang kami pikirkan Pak Martoni, tolong disampaikan ke Pak Gub. Mudah-mudahan Pak Gub nanti langsung di atas 10 miliar begitu, sehingga nama beliau nanti di depan gedung A nanti. Arenal, gedung Arenal. Tetapi hanya berlaku 10 tahun. Ini yang saya pikirkan, mudah-mudahan ini akan mendongkrak wakaf ITERA bisa cepat Pak Dede, sehingga dengan keberhasilan BSI Syariah dan juga Maslahat yang sudah terbukti mengelola dan amanah, kita bisa percayakan untuk mengelola dana ini. Dan sekali lagi betul Pak Rizky, tidak berkurang sepeser pun, tumbuh terus, tapi manfaatnya, hasil pengembangannya yang dimanfaatkan untuk riset dan untuk beasiswa. Kurang lebih itu, dan itu yang bisa saya berikan gambaran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, niat kita launching wakaf IPTEK ini untuk kemaslahatan ITERA Sumatera dan Indonesia masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita untuk berwakaf, memberikan kelancaran program ini bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ibu dan Bapak sekalian dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.